Halo semuanya, di sini kami sedang berada di Museum Perkebunan Indonesia di Jalan Brigjen Katamso nomor 53 Medan, Sumatera Utara. Ayo ikuti kami untuk menyaksikan bagaimana sih sejarah perkebunan di Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1916, yang dahulu digunakan sebagai rumah Direktur APA atau Algemene Profession de Afros, yaitu pusat penelitian karet di pantai timur Sumatera. Yang kita lihat inilah dulu rumah Direktur APA. Setelah itu yang kemudian berubah menjadi pusat penelitian kelapa sawit. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai Museum Perkebunan Indonesia I sejak tanggal 10 Desember 2016. Seperti yang kita tahu, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 94 derajat lintang bujur barat, hingga 141 derajat bujur timur. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, membentuk jembatan di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia membentang sejauh 5.100 km dari barat ke timur sepanjang Khatulistiwa dan 1.088 km dari utara ke selatan. Di sebelah baratnya terletak Samudra Hindia, di bagian timur terletak Samudra Pasifik. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau berukuran besar dengan pulau karang kecil yang hampir tersamar di permukaan Laut Biru. Seperti yang kita lihat, ini adalah Indonesia ketika lautan bertemu daratan, dari laut ke Puncak Jaya. Jelaskan di museum ini bahwa Indonesia merupakan produsen kelas dunia berbagai tanaman perkebunan termasuk kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao. Dan di sini ditampilkan beberapa produk tanaman industri yang ditanam dengan skala kecil, jadi bukan komoditas utama seperti lada, pala, kayu manis, cengkeh, dan vanili. Lanjut, di sini juga terpampang sejarah perkebunan yang ada di Indonesia, mulai dari era prakolonial. Pada masa prakolonial, masyarakat di Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan pertanian, dan di masa era prakolonial ini, wilayah kepulauan di Indonesia dianggap oleh berbagai negara internasional sebagai pusat perdagangan hasil perkebunan. Jadinya Indonesia pada tahun 1500 itu sebagai pusat perdagangan untuk perkebunan. Di era kolonial di tahun 1600, VOC bangkrut dan Van den Bosch pada tahun 1830 menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Dan di era kolonial ini, kultur sel-sel atau sistem tanam paksa dilaksanakan. Jadi ini merupakan masa di mana perkebunan di Indonesia itu masih dikontrol oleh Belanda. Jadi sejarahnya terus berlanjut sampai pada akhirnya perkebunan di Indonesia berada di bawah penanganan pusat Perkebunan Negara Baru atau PPN Baru dan Perusahaan Negara Perkebunan PNP. Di museum ini juga menjelaskan beberapa pusat penelitian, yaitu yang pertama ada Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Nah, yang kedua adalah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI. Nah, kemudian ada Pusat Penelitian Karet atau PPK. Nah, yang keempat adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau PPKKI. Nah, yang terakhir ada Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK. Oke, kita masuk ke kelapa sawit. Tahukah kamu bahwasanya kelapa sawit itu disebut juga dengan Elais guineensis yang berasal dari 4 benih kelapa sawit, 2 diantaranya dari Amsterdam dan 2 lagi dari Mauritius yang ditanam di kebun raya Bogor. Pada tahun 1911, perkebunan kelapa sawit dibuka oleh sebuah perusahaan pantungan antara Prancis dan Belgia atau Sofin.
atau Société Financière des Cosmos. Inggris pada tahun 1918 membuka perkebunan di Malaya. Semua menggunakan benih yang sama dan dinamai Delis Dura yang berasal dari Bogor. Menjelang Perang Dunia Kedua, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai produsen minyak kelapa sawit di dunia. Namun, sejak tahun 1960-an, posisi itu bergeser ke Malaysia. Connection the past to the future. Minyak sawit adalah satu-satunya komoditi non-migas di Indonesia yang memiliki posisi yang strategis dalam percaturan minyak nabati di dunia, mengingat Indonesia adalah sebagai penghasil terbesar. Keunggulan minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lain yaitu adalah produktivitas dan tinggi dan hemat pemakaian minyak. Oke, ini bentuk contoh dari minyak sawit, yaitu ini pertama ada satu yang berwarna agak keorenan, yang kedua ini minyak merah yang udah diolah, hasilnya begini, dan ini hasil kosmetiknya. Bisa kita lihat. Oke. Dari kelapa sawit kita masuk ke kopi. Kopi berasal dari Ethiopia di Afrika bagian barat. Pada mulanya kopi dinikmati oleh masyarakat setempat dengan cara direbus daunnya dan biji kopinya. Kopi masuk di Indonesia dimulai pada tahun 1646 dan ditanam di wilayah daerah Batavia itu pertama kali. Namun upaya tersebut hancur total diakibatkan karena terjadinya banjir pada tahun tersebut pada tahun 1999. Selanjutnya, biji kopi dibagikan kepada rakyat untuk ditanam. Ini contoh ini di Batavia kopi-kopinya ditanam. Ini cara rakyat kita pribumi melakukan pengolahan ini penanamannya. Ini Indonesia, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dengan mutu yang terbaik. Kopi pun menjadi bagian dari andalan perekonomian nasional dan sektor perkebunan. Kakao sudah dikenal sebagai tanaman perkebunan di Indonesia dimulai pada tahun 1560-an. Pada tahun 1880-an, tanaman coklat banyak ditanam di kebun-kebun kopi di Jawa Tengah. Perkebunan kakao di Indonesia tersebar dimulai di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Nusa Tenggara Timur. Masuk kita sekarang ke tentang sejarah teh Indonesia. Pada tahun 1826, seorang peneliti teh dari Belanda yang itu bernama Nederlands berhasil mendayakan dan memanfaatkan teh tersebut. Perkebunan teh di Jawa baru melesat setelah ditemukannya varistan asam yang masuk di Indonesia pada tahun 1878. Sejak saat itu perkembangan perkebunan teh berjalan hingga ke Sumatera. Pada tahun 1910 mulailah dibangun perkebunan teh pertama di luar Jawa, yaitu daerah Simalungun di Sumatera Utara. Kemudian menyebar di berbagai wilayah Sumatera. Di bagian sini ada tembakau. Tembakau digunakan sebagai bahan dasar dari rokok dan cerutu. Perkebunan tembakau di Indonesia banyak terdapat di Deli Serdang, Klaten, dan Bojonegoro. Di sini terdapat tembakau dari Deli Sumatera dan ada tembakau dari Jember. Tembakau dari daerah Jawa Timur juga menjadi bagian dari tembakau yang dilelang di Tabakwirs, Bremen, Jerman mendampingi tembakau Deli. Di sini ada contoh-contoh dari tembakau yang sudah dikeringkan dan akan diolah. Selanjutnya di sini ada karet. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tanaman ini mulai dibudidayakan sekitar tahun 1876. Di Indonesia, biji-biji karet tersebut didatangkan dari Kew Gardens dan Malaka yang kemudian dikembangkan di kebun raya Bogor. Selanjutnya di sini ada contoh pohon karetnya yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat lahan perkaretan. Ada bekas
sayatan dari pengambilan getah karet. Di sini juga ada biji karet dan ada crumb rubber. Berikut ini ada beberapa foto, yaitu ada perempuan menumpuk tembakau di kotak pres gudang fermentasi tembakau Tanjung Morawa, Deli Serdang. Selanjutnya ada pengepakan dan penimbangan tembakau 80 di gudang fermentasi tembakau Tanjung Morawa, Lubuk Pakam. Dan ada menekan bal dari tikar dengan mesin pres tembakau di gudang fermentasi tembakau Tanjung Morawa, Lubuk Pakam. Selanjutnya ada proses pengiriman tembakau di Pelabuhan Belawan yang akan mengirimkan produksi tembakau dari Sumatera Utara keluar Sumatera Utara. Di sini juga terdapat mesin pres bal tembakau yang merupakan contoh dari yang ada pada gambar sebelumnya, dan di sini juga ada timbangan tembakau untuk mengekspor tembakau keluar atau untuk menimbang-nimbang seadanya. Di sini terdapat alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Pertama ada termohigrograf. Ini digunakan untuk mencatat otomatis temperatur lingkungan dan tanah berdasarkan fungsi waktu. Seperti ini contoh alatnya. Lalu yang kedua ada neraca analitik. Ini adalah jenis neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang submiligram. Jadi seperti ini alatnya. Ini digunakan untuk mengukur submiligram suatu spesimen ya. Lalu selanjutnya ada timbangan yang modelnya masih zaman dulu, merek Berkel, digunakan untuk menimbang di laboratorium tanah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ya, selanjutnya kita bisa lihat mata uang seri pekerja. Ada Bank Indonesia Rp25, ada Bank Indonesia Rp1.000, ada mata uang seri pekerja tahun 1958, ada yang pecahan Rp100 dan untuk pekerja, dan paper money series Rp100 year 1958. Ada juga prangko seri perkebunan, ada yang karet, tebu, kelapa, kopi, dan teh. Ini juga ada prangkonya, bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat untuk mesin hitung uang. Di sini juga ada mesin hitung uang merek Golan. Kondisi masih baik. Dahulu dipergunakan oleh bagian keuangan PT Sosfindo. Di sini ada token perkebunan. Bisa kita lihat ada tanah raja tahun 1890, $1. Ada Bandar Pulu tahun 1892, $1. Ada Kuala Bogemet Cincong 5 sen. Ada token perkebunan Pulau Raja tahun 1890, $0.50. Lalu kita lanjut, di sini ada gedung tempat pengering tembakau yang kita bisa lihat. Selanjutnya ada cetak nomor cek. Lalu ada rumah tinggal kuli kontrak perkebunan dahulu yang dipakai ukuran tinggal 3 meter. Di sini juga ada mesin hitung uang lagi, yang di sini sama mereknya, merek Galon. Di sini ada mesin hitung kasir. Di sini juga masih ada. Ini mesin hitung perangko, merek Pitney Bowes. Di sini ada mesin hitung uang. Dan di sini kita bisa lihat ada radio transistor maksudnya. Radio ini dipergunakan sebagai alat hiburan bagi para pekerja kebun di daerah Tandem, Kabupaten Langkat. Di sini kita bisa lihat juga ada mesin linting daun tembakau. Selanjutnya, berikut ini merupakan pameran industri kelapa sawit Indonesia tahun 2023, yaitu ada kosmetik dan lilin dari produk sawit, ada inti minyak sawit PKO atau palm kernel oil, dan yang ketiga ada biodiesel dari produk sawit. Ada juga keranjang dari produk sawit seperti ini. Di sini ada tangga stapel. Stapel berasal dari bahasa Belanda yang artinya tumpukan. Jadi tangga ini berupa kayu-kayu yang ditumpuk, dan di setiap tumpukan itu akan diletak daun tembakau yang akan
difermentasikan dan dikeringkan. Di sini ada miniatur bangsa pelayun tembakau. Jadi di tembakau-tembakau yang sudah dipanen akan dilayukan di bangsal ini. Demikian kunjungan kami ke Museum Perkebunan Indonesia. Mari kita lestarikan warisan budaya ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi mendatang. Sekian kunjungan kami, terima kasih.